Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan pagi HKBP Kebonjeruk. Sebelum kita melanjutkannya, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat yang baik hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita membaca nats ini, kadang menggelitik di dalam hati. Bagaimana mungkin Yesus yang bertindak untuk menyembuhkan seorang perempuan yang kerasukan itu, tapi tetap saja ada orang yang tidak menyukainya dan berdalih ini adalah hari Sabat. Bagaimana mungkin ada orang yang menyukai status quo seperti itu dengan dalih hukum Tuhan pula? Nats ini mau menggambarkan kepada kita, setiap perbuatan baik di bumi ini belum tentu semua menyukainya. Kadang ada yang suka bahwa keadaan itu tidak perlu berubah. Ada orang yang senang jika keadaan itu tetap seperti sedia kala, tidak berubah dan tidak menjadi lebih baik. Kadang hal itu kita alami juga dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bahkan dalam persekutuan kita. Ada orang yang tidak suka dengan perubahan ke arah kebaikan. Ada orang yang tidak senang jika kita berbuat kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Kadang mereka mencap kita atau melabeli kita sebagai sok baik, pahlawan kesiangan, dan sebagainya. Dan itu yang terjadi pada Yesus. Mengapa harus hari Sabat? Tidak adakah hari lain untuk menyembuhkan? Bapak Ibu Saudara, itulah yang dijawab oleh Yesus melalui nats kita pagi ini. Yesus menjawab mereka, jika kepada hewan piaraan saja kita bisa berbuat baik, mengapa kepada manusia kita harus menahannya dan harus menunggu esok, lusa, dan seterusnya baru berbuat baik? Bapak Ibu sahabat yang baik hati yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mau mengajar kita. Tidak semua rupanya perbuatan baik itu akan menyenangkan hati orang. Ada saja orang yang tidak menyukainya. Karena itulah maka Tuhan mengutus orang-orang percaya itu. Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Tidak semua orang tahu apa yang ada dalam hati kita. Tidak semua orang bisa memahami apa perbuatan baik yang kita lakukan. Dan untuk hal ini setiap orang percaya harus membekali diri. Setiap orang percaya harus selalu mengasah diri dan belajar lebih banyak lagi. Supaya jika datang gangguan seperti ini, orang percaya tidak kelabakan. Tapi orang-orang percaya
bisa menjelaskannya dengan baik. Sehingga dunia ini dipenuhi dengan sukacita. Karena itu pagi ini firman Tuhan ini mau mengajak kita. Mari, setiap orang percaya jangan lelah berbuat baik. Setiap orang percaya jangan lelah berbuat kasih. Tetapi setiap orang percaya juga harus selalu mengasah diri. Harus selalu belajar untuk hal-hal yang baik itu. Sehingga pada saat dunia ini mempertanyakan kebaikan kita bisa menjawabnya. Bahkan seperti nats ini mempermalukan mereka dan membuat orang banyak bersukacita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajak kami orang-orang percaya untuk senantiasa tetap berbuat baik dan berbuat kasih, tetapi tidak lupa mengasah diri. Senantiasa belajar setiap hari. Karena dunia ini makin lama makin pintar. Sehingga orang percaya tidak tenggelam di dalam kegelapan dunia. Berkati kami Bapa, mampukan kami setiap orang percaya untuk semakin mampu hadir membawa terang di dalam dunia ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa menuntun kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan. Ampuni kami atas dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak terkasih Tuhan, pewaris kerajaan sorga di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terimalah berkat, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.